menaik sekitar 7 langit, di mana di antara langit-langit yang ditaiki oleh Rasulullah, Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi yang sebelumnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai nanti langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dalma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita sedang bersama-sama merayakan satu momen penting di dalam Islam, yaitu yang dikenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Kadang-kadang ada juga yang menyebutnya sebagai peristiwa Isra, Mi'raj atau Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang maha penting dalam Islam, karena peristiwa itu menjadi pembeda antara mereka yang beriman kepada Allah serta Rasul-Nya, juga dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah serta kepada Rasul-Nya. Peristiwa Isra adalah peristiwa perjalanan Rasulullah dari Ka'batullah yang berada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina menuju Sidratul Muntaha. Seluruh sahabat Dalmah dimanapun berada, peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Isra ayat 1, di mana dalam ayat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwa samiul basir. Dari ayat tersebut nampak sangat jelas bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah asra bi abdihi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bukanlah peristiwa di mana itu adalah keinginan Rasulullah sendiri, tetapi merupakan peristiwa di mana Allah lah yang menjalankan Rasulullah. Itu bermula kira-kira pada tahun 621 Masehi, lebih tepatnya 10 tahun setelah bi'tsatun Nabi, diutus Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah betul-betul sedang berada dalam momentum yang penuh kesedihan, yang di dalam Islam dikenal sebagai Amul Husni. Pada saat itu beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya, Sayyidah Khadijah. Kemudian ditinggalkan juga oleh pamannya Abu Thalib, di mana kedua peristiwa itu mendorong Rasulullah untuk melakukan perjalanan dari Mekah waktu itu ke Taif. Di Taif awal Rasulullah mempunyai satu keinginan untuk menyampaikan, melanjutkan syiar Islam yang ada di sana. Tetapi yang terjadi bukanlah sambutan atau penyambutan. Yang terjadi sedih, bertambah sedih, karena ternyata masyarakat yang ada di Taif bukan yang menyambut Rasulullah, bahkan mempermalukan, mempersekusi, bahkan dilempari oleh kotoran-kotoran. Sehingga peristiwa itulah yang betul-betul menambah kesedihan Rasulullah. Seluruh sahabat Dalmah dimanapun berada, sekembalinya dari Taif, kemudian Rasulullah kembalilah ke Mekah. Kemudian diceritakan bagaimana pada saat itu Rasulullah di suatu malam tiba-tiba dibangunkan oleh Jibril untuk menaiki satu binatang yang merupakan gabungan dari kuda sekaligus juga dari kedelai. Kuda ini adalah kuda yang memang betul-betul gabungan, yang memiliki sayap, yang dikenal di dalam tradisi Islam sebagai buraq. Maka pada saat itu Rasulullah berpergilah malam itu ditemani oleh Jibril untuk melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu
sebelum sampai ke Masjid Aqsa, Rasulullah berhenti di 5 tempat pada saat itu. Di kota Madinah, di Madian, di Tursina. Kemudian setelah itu juga berhenti kira-kira di Baitul Lahmi, yang dikenal sebagai Bethlehem, tempat lahirnya Isa Al-Masih. Kemudian terakhir Rasulullah berhenti di Masjid Aqsa untuk mengimami para nabi yang ada di sana, sejumlah 120.000 nabi-nabi. Maka peristiwa itu merupakan peristiwa perjalanan ruhaniyah pertama Rasulullah. Sebagaimana tadi saya katakan, diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Kemudian setelah dari sana Rasulullah Mi'raj, menaik ke langit-langit, menaik sekitar 7 langit, di mana di antara langit-langit yang ditaiki oleh Rasulullah, Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi yang sebelumnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai nanti langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa menuju langit-langit tadi, ini merupakan perjalanan yang luar biasa, di mana dalam perjalanan itu juga Rasulullah selain ketemu para nabi, dipertontonkan dengan satu tontonan tentang kehidupan di surga maupun yang ada di neraka. Dari peristiwa itu kemudian Rasulullah melanjutkan naik ke tempat yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Di tempat itulah kemudian Rasulullah naik terus sampai ke Sidratul Muntaha, melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pun memerintahkan sekitar 50 waktu sholat sebagai hadiah, sebagai titipan yang diamanatkan untuk umat Muhammad. Tetapi seketika turun Rasulullah dari Sidratul Muntaha, bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian terjadilah dialog, di mana Nabi Musa pun beranggapan bahwa jangankan umatku saja tidak sanggup menjalankan ibadah sebanyak itu. Karena hitungannya kalau misalnya satu hari waktunya itu ada 50 waktu sholat, maka hampir dikatakan setiap 16 menit kita melaksanakan sholat sehingga tidak bisa beraktivitas yang lainnya. Ringkas cerita, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, dan ujungnya adalah ditetapkanlah perintah sholat untuk umat Islam dalam waktu 5 kali 17 rakaat. Itulah hadiah terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika sudah kembali lagi ke bumi, dan peristiwa terjadi hanya dalam 1 malam, kisah itu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, termasuk kepada orang yang memusuhinya, yaitu Abu Jahal, yang dikenal juga sebagai Abu Hakam. Abu Jahal mendengar peristiwa ini tentu senang. Kenapa? Karena Abu Jahal dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ingin menunjukkan kepada masyarakat Quraisy pada saat itu kira-kira kegilaan Rasulullah. Karena bagaimana mungkin secara logika seseorang bisa melakukan perjalanan menuju Palestina dari Mekah sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Ini hal yang mustahil. Maka waktu itu Abu Jahal dengan sengaja ingin memperolok-olok Rasulullah. Dikumpulkanlah masyarakat, disuruh diceritakanlah pengalaman itu kepada masyarakat. Ada 2 kelompok masyarakat. Yang pertama, ada yang percaya kepada Rasulullah, ketika mendengar cerita itu kemudian menjadi ragu. Kelompok yang kedua, yang sudah tidak percaya kepada Rasulullah, mendengar cerita itu semakin benci, bahkan semakin mengatakan Rasulullah itu gila, karena tidak mungkin peristiwa itu terjadi oleh manusia yang biasa. Seluruh sahabat dalmah dimanapun berada. Dari peristiwa itu kemudian sampailah kepada informasi bahwa yang bisa memutuskan itu, yang bisa memperkuat itu kira-kira adalah Abu Bakar. Maka mereka pun berkonsultasi kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar percaya dengan kisah Rasulullah? Yang menariknya adalah Abu Bakar mengatakan, apapun yang diceritakan oleh Rasulullah, aku akan percaya. Seluruh sahabat dalmah dimanapun berada, dari peristiwa ini nampak jelas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian bagi umat Islam. Terdapat beberapa hikmah yang bisa kita pelajari.
Pertama, bahwa melalui Isra dan Mi'raj kita yakin bahwa manusia itu hidup tidak boleh, bahkan tidak haram. Bahkan saya katakan tidak boleh, bahkan katakan wajib mempercayai yang disebut sebagai alam akhirat. Karena bagaimanapun juga hidup tidak hanya semata-mata di dunia ini saja, tetapi pada saatnya kita pun akan kembali ke alam akhirat yang dikenal di dalam tradisi lain disebut sebagai al-ma'ad, tempat kita kembali nantinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam teori fisika modern, sebagaimana dikembangkan oleh Albert Einstein, ada satu teori namanya teori relativitas waktu. Bahwa secara teori sebetulnya manusia sangat mungkin bisa melakukan yang disebut perjalanan menuju time tunnel, lorong waktu. Kita bisa berpergian ke masa lalu atau ke masa depan. Tetapi secara pembuktian ini memang menjadi susah. Maka dari itu peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai hikmah yang kedua tidak boleh dipotret hanya semata-mata dari kacamata ilmu pengetahuan yang bersifat material saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang semakin menegakkan bahwa sumber pengetahuan bukan hanya apa yang nampak, tetapi sekaligus juga apa yang tersembunyi. Makanya kenapa di dalam epistemologi Islam ada dikenal 3 sumber cara kita mengetahui sesuatu. Yang pertama adalah unsur indera kita, yang kedua adalah unsur akal kita, kemudian yang ketiga adalah unsur intuisi kita. Peristiwa Isra Mi'raj tidak dapat kita pahami manakala kita hanya menggunakan indera kita, apalagi hanya akal kita. Tetapi gabungan dari indera, akal, sekaligus juga dari hati, itulah yang menjadi hal yang dapat membuat kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, memang di dalam sejarahnya ada perdebatan di dalam Islam sendiri, apakah yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah ruhnya atau ruh dan badannya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi, ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah menyebut kata-kata abd di sana, yang artinya adalah yang berjalan, yang diperjalankan adalah tubuh sekaligus juga ruhnya. Tetapi yang paling penting adalah, meskipun ada juga pendapat lain, sebagaimana juga disampaikan oleh Siti Aisyah, disampaikan oleh Muawiyah, disampaikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Al-Kasyaf, bahwa yang melakukan atau diperjalankan bukan jasadnya tetapi ruhnya. Apapun argumentasi yang ada di antara para ulama-ulama Islam, tentu yang paling penting bagi kita adalah peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi bukti bahwa alam akhirat itu nyata, dan keimanan diperkuat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, kita tahu bahwa dalam kisah Isra Mi'raj ini Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini juga menjadi penguat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu bersifat kontinuitas dari agama-agama. Bahwa agama Islam ketika datang sebagai agama penutup dari agama-agama sebelumnya merupakan satu rangkaian, ada keterkaitan. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ishak, ketemu Nabi Yahya, kemudian ketemu dengan yang pertama Nabi Adam, itu menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat terkorelasi dengan ajaran agama-agama sebelumnya. Maka dari itu sebagai umat Islam, tentu hendaknya kita betul-betul menjadi agama yang berguna dan bermanfaat, bukan hanya untuk kita yang meyakini keislaman, tapi juga agama Islam harus melatih kita menjadi orang yang bermanfaat untuk seluruh manusia. Poin yang kelima, dan ini sebetulnya menjadi hal penting, mengapa kami di Pondok Pesantren Darul Alamah betul-betul fokus mengembangkan 3 isu sekaligus, yaitu cinta kepada Allah melalui keimanan, kemudian kami juga fokus kepada keilmuan,
sekaligus juga kami fokus kepada kealaman. Ini halnya tadi dengan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa sebagai orang Islam, kita jangan hanya fokus kepada melaksanakan ibadah, tetapi juga kita mesti melebarkan ibadah kita. Bukan hanya mahdhah, ibadah-ibadah khusus, tetapi juga kita kembangkan ibadah kita untuk menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam. Karena hanya dengan cara begitulah, itu bukti bahwa kita percaya adanya Allah dan kita punya amanat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan alam semesta sekaligus yang ada di dalamnya. Maka di dalam tradisi tasawuf tidaklah heran kalau kemudian manusia disebut sebagai mikrokosmos, alam semesta ini disebut sebagai makrokosmos. Maka dari itu, kalau kita ingin sungguh-sungguh menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa yang namanya alam bukan hanya apa yang terlihat, karena alam itu ada level-levelnya. Maka dari itu kalau kita memelihara alam semesta, itu sebetulnya bukti bahwa kita juga menjaga makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Sahabat Dalmah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam momentum yang sangat penting dan sakral ini, kita menjadi orang-orang yang bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Terlebih lagi di tengah kehidupan saat ini yang semakin tidak menentu. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj yang kita sedang peringati sama-sama, yang sedang kita refleksikan sama-sama, kita kembali diingatkan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dunia ini adalah media untuk kita mengumpulkan bekal kita kembali ke alam akhirat nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita kumpulkan takwa kita sebagai bekal untuk nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.